yang lagi mainannya ditaruh dulu, kita mau duduk bersama-sama, ajak mama sama papa ikut ibadah sekolah minggu gitu. Nah, dari kemarin kan kakak juga udah ajak kalian buat jalan-jalan ke alas karet. Nah, minggu ini kita mau mengajak kalian untuk ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tentu saja kita juga harus mengasihi Tuhan dan juga bersama kita manusia. Nah, dari semuanya kita mau memujikan satu buah lagu KASIH atau kasih. Tapi kalian harus bangkit berdiri dulu. Kita mau pakai gerakan biar kalian lebih semangat lagi memuji Tuhan. Oke? Siap ya semuanya? Siap. Berdoa kakak hantarkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah memberkati kami anak-anak-Mu hari ini untuk memulai sekolah minggu secara online kembali Tuhan. Tuhan kiranya berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan kan pasti mengasihi kita, betul? Nah, pasti adik-adik juga mengasihi papa mama dong. Terus adik-adik juga pasti kangen banget juga mengasihi teman-teman sekitar. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, yuk kita mau nyanyikan Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kemuliaan
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memutuskan satu buah lagu, yaitu Kasih Pasti Lemah Lembut. apa kabar? Sehat semua ya? Puji Tuhan, hari Minggu ini kembali kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Walaupun di rumah kita masing-masing, Mbak Sasi percaya Tuhan selalu ada beserta kita semua. Yuk, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah kami masing-masing untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, meskipun sampai hari ini kami belum bisa berkumpul di sekolah minggu di gereja bersama dengan teman-teman, bersama dengan kakak-kakak pengasuh sekolah minggu, tetapi kami selalu bersyukur karena Tuhan tetap menjaga kami. Hari ini kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami,
membuka telinga kami, memberikan kami telinga yang mau mendengar, dan kami bisa memahami firman Tuhan, dan kami bisa melakukan itu dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai sekolah minggu kami hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita pada hari ini Mbak Swasti bacakan dari kitab Mazmur. Ayo, siapa yang tahu kitab Mazmur itu di Perjanjian Lama atau Baru? Perjanjian Lama. Pintar. Yuk, yang ada Alkitab di dekatnya atau mau ambil Alkitab dulu, boleh. Swasti tungguin. Ya, sambil menunggu teman yang mengambil Alkitab, yang sudah pegang Alkitab, mari kita buka kitab Mazmur pasalnya yang ke-86. Mazmur 86. Ketemu? Oke. Mazmur 86 ayatnya yang ke-11 sampai 17. Ya, Mazmur 86 ayatnya yang ke-11 sampai ke-17. Ya, sudah? Oke. Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Mbak Swasti mau bacakan untuk kita semua ya. Adik-adik dengarkan baik-baik. Yang bisa baca, yuk baca di rumah masing-masing. Boleh dengan suara keras. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Bacaan Alkitab kita hari ini sampai sekian, dan ada satu ayat yang menjadi ayat hafalan kita semua. Ayat dasar kita hari ini adalah ayatnya yang ke-15. Bunyinya bagaimana? Coba. Ayat yang 15, sudah ketemu? Yuk. Tetapi Engkau, ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur itu menceritakan bagaimana tentang penulis Mazmur ini berkeluh kesah kepada Tuhan, karena dia merasa dikejar-kejar oleh orang yang membencinya. Tapi dia tahu, dia percaya bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang penuh kasih kepada dia, penuh sayang, panjang sabar pada dia. Dan hari ini kita mau belajar untuk menjadi seperti yang Tuhan sudah contohkan. Bukan menjadi orang yang suka marah, bukan menjadi orang yang tidak sabaran, tidak menjadi anak-anak yang suka bohong, tetapi menjadi anak-anak yang penuh kasih, penuh sayang, sabar, dan setia kepada semua orang. Kepada teman-teman, kepada orang tua, terutama kepada Tuhan. Nah, cerita hari ini tentang kasih, tentang mengasihi. Ceritanya begini.
tentang 2 orang anak. Namanya Kimi dan Kino. Kimi sudah SD kelas 4. Sedangkan Kino adiknya laki-laki masih TKP. Mereka tinggal di sebuah rumah dengan ayah dan ibunya. Setiap hari mereka pasti aja bermain, ada yang nangis, ada yang jahit. Tapi pada suatu hari, Kino pulang sekolah sambil menangis. Kino sambil menangis memegang perutnya. Aduh ibu, perut Kino sakit. Sakit sekali. Wah, ibu yang mendengar Kino menangis kaget. Loh, kenapa Kino? Sakitnya di sebelah mana? Ini perut Kino bu, kayak dicubit-cubit dari dalam. Sakit sekali. Aduh, ayo kita ke dokter. Ibu membawa Kino ke dokter. Kimi mendengar adiknya nangis. Aduh, dek Kino kenapa ya? Perutnya sakit. Oh, itu karena dek Kino gak nurut sih dikasih tahu ibu. Kemarin dek Kino habis jajanan yang sambelnya banyak, pedes banget. Makanya habis makan yang pedes banget itu terus dek Kino minum es siang-siang. Pantas perutnya sakit. Kimi di rumah gitu. Makanya gak nurut sih sama ibu, jadi sekarang sakit. Kimi di rumah begitu. Setelah Kino dan ibu pulang dari dokter, ternyata kata ibu, Kino itu kena gejala tipes, sakit gejala tipes. Wah, Kino sedih, lemes, gak bisa main, tidur aja. Kimi kakaknya gimana ngeliat adiknya sakit? Seneng? Ya, seneng karena tidak ada yang mengganggu, asik. Sekarang kalau aku belajar gak ada yang gangguin. Adik Kino tiduran terus di dalam kamar. Aku mewarnai, gak ada yang rusak gambarku. Aku ngerjain PR, gak ada yang ngorat-ngorat kertas buku PR-ku. Seneng. Tapi lama-lama Kimi kok sepi ya, gak ada teman main. Biasanya kan kalau sore-sore bisa main sepeda bersama-sama dengan Kino di luar, atau enggak main gojek-gojek apa gitu, suka berdua. Tapi karena hari ini Kino sedang sakit, Kimi gak punya teman bermain. Akhirnya Kimi berpikir gimana caranya supaya adik Kino cepat sembuh. Adik Kino kan suka kalau didengerin cerita. Akhirnya Kimi membawa satu buku cerita kesukaan adiknya. Ceritanya tentang Ultraman. Kino senang banget Ultraman. Dia masuk ke kamarnya Kino. Kino jawab, iya mbak. Ada apa? Nih mbak bawain buku cerita, kamu mau? Mau mbak. Mbak bacain ya? Iya. Adiknya belum bisa baca, jadi Kimi yang bacain. Kakak Kimi membacakan cerita. Adiknya merasa senang karena tidak merasa sendirian, ada yang nemenin. Diam di dalam kamar sambil menahan sakit, tapi ada temennya. Itu enak. Udah. Terus waktunya siang makan, mama ibunya manggil, ayo Kino makan dulu, ini ibu sudah buat bubur. Kakaknya bilang gini, ibu udah sama mbak aja, mbak Kimi aja yang bantuin adik makan. Mbak Kimi bantuin adiknya makan, disuapin satu demi satu sampai habis makanannya. Adik Kino merasa senang karena punya kakak yang memperhatikan dia ketika sakit. Ibu pun senang karena melihat anaknya, kakak dan adik saling mengasihi. Semuanya senang kalau ada orang yang sayang kepada orang lain. Nah adik-adik, seperti cerita tadi, seperti firman Tuhan hari ini meminta kita supaya menjadi orang yang kasih kepada sesama. Kita semua juga belajar seperti itu ya. Adik-adik di rumah juga seperti itu. Dengan kakak, dengan teman-teman, semuanya harus sayang. Jangan suka marah-marah, apalagi rebutan mainan.
Oh, jangan. Main bersama-sama. Jangan juga suka bohong, ya kan? Gak boleh bohong sama teman. Semuanya harus disayangi. Seperti ada satu lagu, judulnya Kasih. Adik-adik tahu semua kan ya? Yuk coba kita nyanyi bareng-bareng ya. Kasih. K-A-S-I-H. Yuk, 1, 2, 3. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yes, sip. Adik-adik semua bisa kan ya? Sayang kepada teman, tidak suka marah-marah, ya kan? Sabar. Bisa semuanya? Bisa. Nggak usah sih percaya, adik-adik semua hebat, anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan hari ini. Ingat tadi ayat hafalannya Mazmur 86 ayatnya yang ke-15. Yuk dibaca sekali lagi supaya ingat. 1, 2, 3. Tetapi Engkau, ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Ingat, mari kita sama-sama semua menunjukkan kasih kita kepada sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Slasti atas firman-Nya pada hari ini. Semoga kita semua semakin terberkati. Amin. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita mau membuat aktivitas. Tentunya masih pada semangat ya. Dari minggu kemarin kayaknya kalian juga semangat. Tentunya minggu ini harus semangat lagi karena kita akan membuat peta kasih. Nah, gimana sih cara membuatnya? Nah, lihat gambar yang di sini. Pertama, kalian siapkan kertas, lalu kalian menggambar gambar Tuhan Yesus dan juga membuat bentuk hati. Nah, setelah itu di bentuk hati tersebut kalian tulis apa sih cinta kasih yang akan kalian bagikan ke sesama ataupun ke orang tua. Misalnya nih, membantu orang tua, atau kita membagikan sesuatu kepada adik kita atau teman-teman kita. Bisa juga memaafkan dan senang berbagi ataupun yang lainnya. Setelah itu kalian tempelkan gambar Tuhan Yesus tadi di tengah dan gambar hati di sebelah-sebelahnya gambar Tuhan Yesus Kristus. Oke? Setelah itu kalian jangan lupa foto sama aktivitas kalian. Setelah itu minta tolong sama orang tua atau orang-orang yang ada di rumah, kakek, nenek atau om tante kalian untuk memfoto kalian. Lalu jangan lupa kirimkan foto kalian ke nomor yang ada di bawah ini. Jangan lupa ya. Nah, adik-adik, aktivitas minggu lalu kan temanya firman Allah berbuah di dalam hidup kita. Nah, kemarin adik-adik kan sudah menanam biji kacang hijau. Nah, hasilnya udah difotokan pastinya, terus dikirim ke kakak-kakak. Kita mau lihat nih hasilnya aktivitas dari adik-adik di sini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah, adik-adik, kita berada di penghujung sekolah minggu. Sebelum kita menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau pujikan satu buah lagu, yaitu I Love You Jesus.